Halo Bis People, selamat datang di acara podcast Buku Tamu, buka-bukaan bersama talenta muda dengan tema Kupas Tuntas TKS. Siap. Tepuk tangannya. Baik, di samping saya sudah ada nih salah satu yang digadang-gadangkan nih sebagai calon ketua TKS 2022. Apakah benar itu? Enggak benar lah. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Ahmad Rusman Faluti, lebih disering Cak Falut itu aja. Berarti saya manggilnya apa nih, Pak? Cak. Cak. Oke, Bapak Cak. Cak. Cak aja. Jangan tambah-tambahin. Oh, iya. Oke, Bapak Cak. Pak Cak Cak aja lah. TKS itu apa sih, Pak? Kalau misalnya ada orang yang belum tahu nih, TKS itu apa? Kalau TKS itu sifatnya sederhana sih. Itu adalah nilai kerelawanan dalam membantu sesama, terutama bagaimana membangun sebuah program pemerintahnya bisa sukses itu aja. Terus gimana sih Pak awal mula Bapak pingin bergabung mengikuti TKS itu apa? Kalau mengikuti TKS sebenarnya pertama kita harus masuk di sistem di BISAP gitu. Kebetulan ada temen yang menyampaikan, Pak Falut ikut di TKS dong gitu. Terus saya bilang, apakah saya bisa masuk gitu? Bisa gitu. Hanya kita pakai di BISAP gitu. Terus ada seleksi macam-macam, semuanya kita masuk. Intinya ini ada butuh yang namanya pertanggungjawaban sebenarnya. Artinya pertanggungjawaban dari nilai sosial, dari nilai pekerjaan juga seperti itu. Jadi emang pada dasarnya Bapak ingin mengabdi gitu ya? Iya. Bagaimana mengabdi kepada masyarakat untuk membantu tenaga kerja mandiri yang ada di Indonesia. Yang terpenting mengabdi pada dirimu. Oh iya, sudah. Terus nih, ekspektasi Bapak untuk menjadi TKS itu apa nih ekspektasinya awalnya? Kepikiran? Kalau saya sih sebenarnya kan begini, kalau orang itu hidup itu harus bermanfaat sebenarnya. Apapun lah itu. Jadi dia mau kaya, mau miskin, ataupun mau dari apapun lah, standarnya dia harus bisa memberikan nilai manfaat gitu. Nilai manfaat. Berarti ekspektasi Bapak itu untuk mendapatkan manfaat kepada tenaga kerja mandiri. Terus setelah dijalankan nih, Bapak kan sudah dapat manfaatnya. Itu ekspektasi apa yang sama gitu? Yang kan Bapak awalnya berekspektasi nih. Lalu kan Bapak sudah menjalankan itu. Nah, siap. Itu tuh sama atau tidak? Malah lebih banyak kita berkahnya. Ya, karena gini. Contoh, ketika kita yang dikasih ilmu oleh teman-teman Kemenaker melalui Lembang kan itu kan. Baik masalah katanya dengan sisi pengetahuan, teknis maupun modul-modul yang lain. Itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana TKS itu punya intuisi. Intuisi. Ya, artinya pola pengembangan intuisi itu ada sebuah daerah yang nanti di lapangan itu yang butuh penanganan khusus, kebijakan-kebijakan yang di luar dari modul, di luar dari materi maupun apa. Nah, itulah yang namanya sebuah kerelawanan dalam sebuah kepemimpinan itu seperti itu. Terus bagaimana cara menumbuhkan intuisi tersebut, Pak? Caranya begini. Caranya kita harus bisa mempunyai suatu nilai bahwasanya kita harus bisa menebar kebaikan itu. Walaupun kita disalahin orang, kita tetap menumbuhkan kebaikan. Yang penting bagaimana kita menumbuhkan kebaikan itu sendiri. Terus kenapa ketawa? Enggak, masanya kan ketawanya kan begitu. Kualitasnya kesal ya. Terus tantangan terbesar Cak nih. Tantangan terbesar dalam mengikuti kegiatan TKS ini tuh apa? Tantangan terbesar itu yang pertama dari sisi mengubah mindset. Jadi mengajak orang dari yang variasinya bermacam-macam itu menjadi satu tujuan itu sulit itu. Karena tidak bisa kita itu berbicara kaitannya dengan ngomong masalah secara knowledge, secara akademisi macam-macam, tapi dibutuhkan sebuah bagaimana kita harus bisa menyelami hati sekaligus pikiran. Gitu. Gimana tuh Pak cara menyelami hati? Cara menyelami hati itu dengan pikiran bagaimana hatinya jenengan dengan hatinya teman-teman TKM ini menjadi suatu kebiasaan kita untuk bisa melakukan refleksi bersama itu. Sehingga mereka mau nggak mau ikut pada kita gitu loh. Dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat terutama dalam program yang namanya
program di TKM itu seperti itu. Terus kalau misalnya pengalaman yang Bapak kan berarti menghadapi berpuluh-puluh TKM kan? Oh iya. Mendampingi. Ada 58, Mbak? Ada 58. Kalau kemarin saya menghadapi sekitar koordinasi di Jawa Timur itu hampir sekitar 38 kabupaten kota. 38. Terus tantangan yang terbesar nih Bapak dalam mendampingi para TKM? Tantangan yang ke depan itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Jadi kalau kita bisa menguasai hawa nafsu kita ini mengajak orang mau baik gitu loh. Tapi kalau kita mau baik itu sendiri, kita punya hawa nafsu yang terlalu baik itu terus harus ditekankan pada mereka, itu juga tidak bagus gitu. Artinya kita harus bisa menguasai diri kita agar diri kita itu bisa refleksinya hampir sama dengan teman-teman TKS, karena variabelnya sama instrumennya beda gitu. Tahu nggak variabel sama instrumen? Apa tuh Pak? Ya masanya berangkatnya harus beda kan. Gitu. Terus ada nggak sih Pak pengalaman menarik? Pengalaman menarik dari teman-teman TKM itu yang pertama begini. Jadi teman-teman TKM itu kan variasinya cukup luas. Jadi mengajak mereka itu butuh sebuah energi. Lah energi positif ini kita transfer pada mereka dalam sebuah nilai kebaikan. Yang kedua, tentu tidak bisa yang namanya dari 58 TKM ini menjadi sebuah TKM yang semuanya harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme kita ataupun apa. Tapi ada mereka itu punya nilai-nilai yang beda. Contoh, dia lebih pada sisi di produk, tapi lemah di pemasaran. Ada lagi yang pemasarannya bagus, lemah di produk. Ada lagi rata-rata di keuangan. Karena mereka begini, Pak ngapain sih Pak kita pakai nyatat keuangan macam-macam gitu. Toh kita ini ya mohon maaf ya, kita ini kalau dia itu sebagai ini contoh pembatik gitu, ataupun kalau dia itu contoh pembuat tas ataupun sepatu. Saya mulai dari turun temurun itu enggak ada Pak catatan Pak gitu. Toh saya tetap survive gitu. Hanya kita benerin, kita ngomongin, bukan masalah itu. Masalahnya kalau kita ini kepingin mengukur sejarah, kita harus mengukir dalam sejarah. Ukiran sejarah itu berupa catatan. Begitu. Berarti tantangannya tuh memberi pemahaman ya pokoknya TKM para TKM. Benar. Terus ada nggak saran Bapak untuk mengikuti TKS? Saran untuk orang-orang supaya ikut TKS tuh gimana sih? Kalau untuk ke TKS sebenarnya begini, di TKS maupun tidak itu hampir sama. Artinya bahwa nilai dari kita, artinya manusia, itu harus bisa khairunas anfa'unas, harus punya nilai manfaat. Ketika kita itu masuk di dalam sebuah sistem, maka nilai manfaatnya harus lebih gitu loh, ketimbang yang tidak. Itu begitu. Oke deh. Bapak ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman TKM kah atau TKS kah untuk kegiatan nanti di 2022 ini? Oke, pesan-pesan saya walaupun TKS ataupun apa ya, artinya begini, kita ini bukan orang sibuk loh. Kita ini bukan orang yang penting, tapi kita ini selalu orang yang menyertaimu dalam setiap saat. Setiap saat bisa dihubungi apa ya? Siap, ya itu masalahnya. 24 jam itu aduh. Oke nih Biz People, semoga kita mendapatkan wawasan yang baru ya dari dari Cak ini. Oke, See you next time. Oke.